Dalam sebuah ayat Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu di dalamnya ada fitnah, ada cobaan, ada ujian. Kita dicoba di situ, kita diuji di situ dengan kekayaan, dengan uang yang melimpah, dengan jabatan yang tinggi, dengan status sosial yang tinggi pula. Harta yang kita miliki, jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi, itu adalah Ismail modern yang haruslah kemudian kita korbankan, karena bisa jadi dia menjadi penghalang bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengkorbankan putranya dengan tujuan atau sebagai sebuah simbol rasa kepemilikan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu harus dihilangkan, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran kita, ajaran Islam, kita diperbolehkan untuk menjadi orang kaya. Kita diperbolehkan untuk memiliki harta, kita diperbolehkan untuk mempunyai jabatan status sosial yang tinggi. Bahkan dalam banyak syariat Islam mewajibkan kita untuk mempunyai atau menjadi orang kaya. Ya, kita contohkan zakat. Kalau tidak kaya, kalau tidak punya harta, sampai tidak bisa zakat. Kalau tidak punya harta, kalau tidak punya uang, itu ya, kita tidak bisa pergi haji. Karena di antara syarat haji itu adalah mampu. Nah, mampu itu di situ bisa diartikan sebagai mampu dalam finansial, punya uang. Berapa yang dibutuhkan untuk daftar haji? Paling tidak berapa sekarang? 50 gitu ya. 50 juta loh, bukan 50 ribu. Nah, itu artinya Islam membolehkan kita untuk menjadi orang kaya. Boleh Islam membolehkan kita punya pertanian, punya sawah yang luas. Ya, karena di situ kita bisa zakat. Karena dengan zakat itu kita bisa berbagi kepada sesama. Nah, akan tetapi kekayaan yang kita miliki, harta yang kita punyai, jabatan, pangkat yang kita miliki, pangkat yang tinggi itu, status sosial yang tinggi itu boleh kita miliki, tetapi jangan lupa Islam memberikan batasan dan juga ketentuan-ketentuannya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu di dalamnya ada fitnah, ada cobaan, ada ujian. Kita dicoba di situ, kita diuji di situ dengan kekayaan, dengan uang yang melimpah, dengan jabatan yang tinggi, dengan status sosial yang tinggi pula. Fitnah di situ. Nah, dalam kaitannya kepemilikan kita terhadap harta kita, kepemilikan kita terhadap tahta, jabatan, pangkat kita, dan status sosial, maka Nabi Ibrahim adalah sebuah suri toladan yang baik dalam hal untuk mengelola, memanage harta kekayaan, kepemilikan. Nah, itu harus diingat. Nabi Ibrahim itu orang yang kaya. Dalam banyak riwayat dikatakan Nabi Ibrahim itu setiap hari memotong hewan korban, setiap hari bersedekah dengan kambingnya yang banyak, puluhan, dibagikan kepada tetangganya, pada siapapun lah. Nah, Nabi Ibrahim tidak pernah
hitung-hitungan terhadap harta yang dia miliki. Nah, di saat kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan hadirnya seorang anak. Nabi Ibrahim itu lama tidak punya anak, puluhan tahun, ya, tidak punya anak, tidak punya putra. Ketika kemudian Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah seorang putra yang bernama Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kepemilikan yang dimilikinya. Bahkan ada riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim itu ketika belum punya anak, rajin bersedekah tiap hari puluhan kambing, ekor kambing yang dimasak tadi dibagikan kepada semuanya. Sampai ini sebuah riwayat ya, sebuah riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu didatangi oleh malaikat, tanya Nabi Ibrahim, kok murah sekali sampean? Kok dermawan sekali sampean? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Andai kata saya punya anak, saya juga tidak akan medit-medit, tidak akan pelit-pelit kalau diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Itu jawabannya Nabi Ibrahim. Nah, ketika kemudian Allah menganugerahi Nabi Ibrahim dengan seorang putra yang kita kenal dengan nama Ismail tadi, Allah menagih itu lewat mimpi, ya. 1 kali mimpinya, 2 kali mimpi yang datang kepada Nabi Ibrahim sampai 3 kali. Nabi Ibrahim ragu. Akhirnya kemudian didatangi malaikat. Malaikat mengatakan, Ibrahim, dulu kamu sudah pernah bilang, andai kata saya punya anak, saya kalau diminta anak itu oleh Allah saya berikan. Nah, sekarang kamu sudah punya anak, ayo berikan pada Allah. Nah, saat itu Nabi Ibrahim yakin kalau itu bukan mimpi, artinya itu adalah wahyu dari Allah. Maka anak semata wayangnya, satu-satunya anak yang dia tunggu puluhan tahun, kemudian diminta oleh Allah, maka diberikanlah anak itu kepada Allah yang kemudian dalam kisah itu diganti oleh Allah dengan seekor domba. Nah, ini menandakan bagaimana simbol ketika Nabi Ibrahim mengkurbankan, kurban ya, bukan korban loh ya, kurban itu mendekat kepada Allah. Nah, harta yang kita miliki, jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi, itu adalah Ismail modern yang haruslah kemudian kita korbankan, karena bisa jadi dia menjadi penghalang bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengkorbankan putranya dengan tujuan atau sebagai sebuah simbol rasa kepemilikan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu harus dihilangkan, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim yakin itu perintah Allah, ya sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan keyakinan. Maka atas ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu, nah Allah memberikan ganti seekor domba, ya, sehingga hari ini ya syariat kurban itu disyariatkannya adalah domba, kambing, atau sapi, atau onta, sejenis itulah. Nah, ini simbol-simbol yang diajarkan oleh ajaran Islam. Jangan sampai harta kita yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, status sosial yang kita miliki sebagai sebuah penghalang untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah itu kita sebut sebagai Ismail modern yang harus kita korbankan, yang harus kita hilangkan sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi Ibrahim itu dicoba oleh Allah dengan cobaan yang banyak. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah mencoba Nabi Ibrahim dengan berbagai cobaan.
Dan Nabi Ibrahim berhasil lulus dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah oleh Allah tersebut. Sehingga maka layak Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada Nabi Ibrahim.